Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tawakal. Tawakal memiliki beberapa pengertian. Di antaranya, tawakal itu sesungguhnya berarti mewakilkan atau menyerahkan. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Akan tetapi, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita bertawakal setelah seluruh upaya dijalankan semaksimal mungkin, setelah kerja keras dengan sepenuh hati, semua jalan sudah kita coba dengan penuh kesungguhan, barulah kita berpasrah kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan agar supaya kita sukses dan bermanfaat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tawakal harus dijadikan sikap yang terus-menerus di dalam diri kita dan dijadikan sebagai teman hidup. Jika musuh menghadang, tawakal adalah teman kita. Allah menyatakan hal ini di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-81 yang artinya, dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat, tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebahagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anfal ayat kedua yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang sempurna imannya, ialah mereka yang bila disebut nama Allah, menyebut sifat-sifat yang mengagungkan dan memuliakan Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada beberapa kehebatan orang-orang yang memiliki sikap tawakal kepada Allah. Di antaranya, pertama, orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah dengan takdirnya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-51 yang artinya, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpah kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Yang kedua, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, keutamaan orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman senantiasa menjadi Allah sebagai tempat bersandar, al-wakil. Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ra'd ayat ke-30, demikianlah kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh berlalu,
beberapa umat sebelumnya supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, Dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kegagalan total dan banyak kecewa yang dialami seseorang dalam usahanya akan melahirkan sikap kecewa yang mendalam, akan melahirkan sikap menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Jika ia tidak mampu mengatasi kekecewaannya itu, maka akan lahir sikap yang sangat berbahaya, seperti membunuh diri atau melakukan hal-hal yang menimbulkan bahaya bagi dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua hambanya untuk bertawakal kepadanya dalam segala hal. Hal ini tergambar dari sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang tawakal. Ada 42 ayat yang berbicara tentang tawakal yang tersebar dalam berbagai ayat dan surah, yang isinya oleh Mahmud Al-Misri dapat dikelompokkan di antaranya sebagai berikut. Di antaranya yaitu di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 60, jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan tausiah singkat tentang tawakal ini menjadikan renungan kita untuk menjadi orang-orang yang bertawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.